Baik, Tribuners, seperti inilah suasana terkini di MTS Munawaroh yang berlokasi di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Yang tadi pagi dua atap bangunan di sekolah ini ambruk dan sedikitnya 8 orang siswa terluka hingga harus dilarikan ke RSUD Kabupaten Sumedang. Namun seperti apa peristiwa tersebut terjadi? Pak Kepala, izin Pak, ini untuk keseluruhan korban Pak ada berapa? Sementara yang bisa kami tangkap informasi dari sana sampai saat ini mengerucut dari orang yang satu luka berat, yang satu luka ringan, dan yang lain yang dua boleh pulang, dan yang lainnya masih menunggu hasil ronsen yang kedua sampai saat ini. Kalau guru gimana Pak Kalau kondisinya? guru satu orang cuman luka ringan. Jadi total ada 8 orang ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan sebelum terjadi Pak, ini udah terlihat ada apa bangunan yang dicurigai akan ambruk nggak Pak? Ya, kalau menurut kami dari pihak sekolah itu tidak menduga, gitu, tidak terprediksi bahwa itu akan ambruk. Kenapa? Karena ketika ada pendataan dari Kemenag juga diminta yang sekolah yang terkena dampak, kami tidak melaporkan. Kenapa? Karena tidak kelihatan gejala-gejala bahwa itu adalah dampak dari gempa, kaitannya dengan gempa dengan retak biasa yang sebenarnya awalnya juga udah ada, cuman dia retak biasa, jadi tidak terlihat ada dampak dari dampak untuk yang kelihatan, tapi ternyata ambruk dari atas mungkin yang salah satu kendala atau salah satu akibatnya itu dari gempa yang atas, sehingga kami tidak bisa melihatnya karena tidak mengontrol langsung. Pak, kalau konstruksi bangunan udah berapa lama Pak? 2011-2012 didirikan awal ya bangunan baru itu. Nah, ini tadi pas kejadian berarti siswa sedang belajar di dalam kelas ya Pak ya? Iya, sedang melaksanakan. Kalau Bapak sendiri posisinya lagi di mana Pak? Lagi di kantor. Guru yang di kelas 7 yang terkena dampak itu, dan yang di kelas 8 lagi keluar pas ke air. Pas mau kembali lagi ternyata sudah roboh. Nah, tadi kalau warga sekitar melihatnya seperti apa Pak yang terdengar sama Bapak? Setelah kejadian, kata warga itu ada yang mengatakan udah kelihatan bahwa atapnya atau bagian atapnya itu udah agak miring. Kami tidak melihatnya, kami tidak menerima laporan bahwa itu sudah miring. Jadi tadi pas kejadian ada Bapak yang terdengar apa Pak? Warga teriak-teriak apa gimana Pak? Teriak-teriak warga. Saya juga diberitahu oleh warga yang seolah-olah berlari gitu, ketika kejadian. Kebetulan lagi di luar dan lagi di warung, melihat langsung gitu, ketika ambruk. Kalau Bapak sendiri Pak tadi mendengar suara apa Pak pas kejadian? Suara seperti kalau saya itu menduga ada mobil yang bawa barang kemudian jatuh, dan tidak sekaligus suaranya itu cuma yang pertama, kalau yang kedua itu tiganya gitu. Pak, ini untuk sementara Pak, untuk proses belajar mengajar Pak gimana Pak? Akan tidak terganggu apa diliburkan apa gimana Pak? Ya, kalau sementara karena yang dua bangunan itu roboh, kami akan posisikan ruang kelas 7 mungkin di ruang guru dan kelas 8 di musola. Untuk ruang guru bisa di ruang sementara sebelum ada perbaikan. Dan mudah-mudahan semua kalangan atau pihak pemerintah bisa menanggapi atau bisa menangani musibah kami ini. Pak, berarti kalau KBM nggak terganggu ya Pak ya, nggak diliburkan? Mudah-mudahan tidak terganggu, dan mudah-mudahan untuk anak-anaknya tidak trauma gitu. Bahkan tadi juga dari puskesmas sudah menawarkan
untuk pembinaan secara psikologi Pak. Nah, Hmm. mungkin mudah-mudahan setelah tanggal 14, insya Allah tanggal 15. Pak, kalau yang 2 ruangan yang ambruk itu kelas berapa itu Pak? Kelas 7, kelas 8. Kelas 7, kelas 8. Nah, kalau yang korban? Ya kelas 7. Kelas 7 yang. Kebanyakan ya kelas Kalau kelas 8 nggak ada yang korban? Iya nggak ada. Nggak ada. Tapi belum pasti gitu. Oh, belum Cuman pasti juga kami ya, Pak. belum melihat data yang Pak, pasti. kalau dari 2 kelas itu berapa jumlah siswa Pak? Yang hadir itu 19 kelas 7 dan 6 orang kelas 8. Kalau dari keseluruhan mah kelas 7 itu 22. Ya, ya. Cuman yang hadir 19. Pak, punten Pak, dengan Bapak siapa Pak? Fatur Rahman. Tunun, Pak Kepsek.